Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil dengan program studi Diploma 4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dede Rafael Jeremia Kondoy dengan NIM 22013036. Saat ini saya akan membahas materi tentang hukum tentang gerak. Pendahuluan. Hukum gerak adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Persamaan gerak Newton seperti diketahui bahwa dinamika adalah cabang dari mekanika yang membahas tentang hukum-hukum fisika tentang gerak benda. Ada 3 hukum gerak Newton, yaitu yang pertama, setiap benda akan cenderung diam atau bergerak dalam garis lurus jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Yang kedua, perubahan gerak berbanding lurus dengan gaya yang dikenakannya dan searah dengan gaya tersebut. Ketiga, setiap ada aksi maka selalu ada reaksi yang besarnya sama dan berlawanan, atau saling aksi dari 2 benda besarnya selalu sama dan berlawanan arah. Aplikasi hukum 1 Newton seperti pada gambar di atas. Hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton menjelaskan tentang sifat umum dari semua benda, yaitu inersia atau kelembaman. Mudahnya, inersia adalah hambatan benda untuk melakukan perubahan gerak. Jika benda dalam keadaan diam, maka dia enggan untuk digerakkan dan hanya gaya yang dapat menggerakkan. Sebaliknya, jika benda dalam keadaan bergerak, maka dia enggan untuk dihentikan kecuali ada gaya yang menghentikannya. Simbol sigma F sama dengan 0. Jika gaya resultan pada benda 0, maka V atau vektor kecepatan sama dengan 0 dan A vektor percepatan sama dengan 0. Apabila benda bergerak, maka akan berkecepatan konstan. Ciri-ciri lain, semakin besar massa maka semakin besar inersia atau kelembaman benda. Maka benda sukar dipercepat atau diubah geraknya. Hukum 2 dan hukum 3 Newton. Jika kedua benda dibuat untuk saling berinteraksi, misalnya dengan mengikatkan pegas ke masing-masing benda, maka akan diperoleh bahwa percepatan dari kedua benda akan selalu berlawanan arah dengan rasio konstan. Diasumsikan bahwa percepatan diberikan di dalam sistem acuan inersia dan hanya pengaruh timbal balik dari A dan B saja yang diperhatikan. Kita dapat menyatakan hal ini dengan ungkapan dVA per dt sama dengan min dVB per dt UBA. Konstanta UBA menyatakan ukuran inersia B terhadap A. Dari persamaan itu kita dapat menyatakan UBA sama dengan 1 per U AB. Mungkin akan lebih bagus lagi jika UAB dinyatakan lagi dengan ungkapan UBA sama dengan MB per MA. Dan gunakan benda standar sebagai satuan inersia. Sekarang rasio dari MB per MA harus bebas terhadap pemilihan satuan. Jika ada benda satu lagi yaitu C, maka UBC per UAC sama dengan UBA. Jika M konstan, maka ungkapan dVA per dt sama dengan min dVB per dt UBA. Dapat dinyatakan lagi sebagai D dalam kurung MA kali VA per dt sama dengan D sama dengan min D dalam kurung MB kali VB per dt. Laju perubahan dari produk massa dengan kecepatan merupakan perubahan gerak dari hukum Newton kedua. Dan menurut hukum tersebut berbanding langsung dengan gaya. Dengan kata lain, kita dapat menyatakan
hukum Newton kedua melalui ungkapan F sama dengan K D dalam kurung mv per dt, di mana F adalah gaya dan K adalah konstanta kesebandingan. Biasanya K diambil sama dengan 1 sehingga menjadi F sama dengan D dalam kurung mv per dt sama dengan m dv per dt. Dinyatakan juga dalam A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Dinyatakan juga dengan F sama dengan D dalam kurung mv per dt sama dengan M dv per dt. Karena M adalah tetap, dari persamaan kita dapat menginterpretasikan suatu kenyataan ungkapan D dalam kurung MA kali VA per dt sama dengan D min D dalam kurung MB kali VB per dt. Menyatakan bahwa dua benda yang saling berinteraksi mengerahkan gaya yang sama besar dan berlawanan. Aplikasi hukum ketiga Newton. Kita bisa lihat di contoh gambar. Lebih jauh tentang gaya. Gaya F adalah besaran vektor, karena itu mempunyai besar dan arah serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya adalah Newton dan singkatan dengan N besar. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Misal, yang pertama, benda di dekat permukaan bumi kayak berat. Yang kedua, benda diikat dengan tali, tegangan tali. Aplikasi sistem gaya seperti pada gambar. Momentum linier. Momentum linier merupakan produk dari massa dan kecepatan yang ditandai dengan P. Jadi P sama dengan mv. Hukum Newton kedua selanjutnya dinyatakan kembali dengan F sama dengan dp per dt, atau dapat dinyatakan ketika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda, maka gaya tersebut sama dengan laju perubahan momentum linier pada benda tersebut. Hukum ketiga Newton selanjutnya dapat dinyatakan dalam bentuk momentum menjadi dVA per dt sama dengan min dVB per dt UBA, atau dPA per dt sama dengan min dPB per dt, atau PA tambah PB sama dengan konstan. Sekian dari materi yang telah saya berikan. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.